Reuni Angkatan 80 UGM yang dilaksanakan oleh Jokowi dan kawan-kawannya kemarin itu justru membuat orang-orang jadi semakin curiga bahwa nampaknya ijazah Pak Jokowi emang palsu. Ya karena tujuan dengan pelaksanaan reuni yang serba mendadak dan instan ini itu kan tujuan akhirnya adalah untuk meyakinkan semua kita bahwa Jokowi emang alumni UGM. Ini buktinya, teman-temannya banyak. Banyak yang hadir dan ikut reuni gitu ya. Itu bagian dari cara untuk meyakinkan orang-orang terkait ijazah Pak Jokowi. Tapi ternyata hasilnya ternyata bukan semakin yakin, kita justru semakin mencurigai gitu. Karena ada banyak sekali kejanggalan dan tidak biasa dalam aktivitas reuni yang dilaksanakan oleh Jokowi dan kawan-kawannya ini gitu. Karena katanya itu fakultas kehutanan gitu ya. Tapi yang satu jurusan itu ada yang bilang dulu nggak ada jurusan, oh itu kelasnya sama dan sebagainya. Itu udah janggal gitu ya. Terus kemudian dari orang-orang yang ikut berfoto itu ternyata ya selain soal baju Jokowi yang beda sendiri gitu ya, dia kayak datang dengan baju kemeja putih dan sementara yang lain pakai baju biru. Ini kayaknya bukan reuni ya. Tapi ternyata dari orang-orang yang hadir itu juga ada yang ketahuan wartawan yang sering bikin konten di rumah Jokowi. Sebenarnya dia wartawan, mantan wartawan kayaknya gitu ya. Ya dia sering bikin konten sosial media di rumah Jokowi atau ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan Pak Jokowi selama setahun terakhir ini. Dan kemudian kemarin dia ikut berfoto pakai kaos biru. Dan orang-orang ada yang bilang kayaknya itu bukan lulusan UGM. Kok tiba-tiba dia juga pakai kaos biru gitu. Dan yang paling lucu menurut saya adalah Mulyono gitu, karena diwawancarai sama Kompas dan tatapan matanya tatapan khas yang seolah-olah ingin meyakinkan penanya, tapi sebenarnya itu sangat meragukan. Saya nggak bicara soal wajahnya gitu ya, wajahnya Pak Mulyono ini saya nggak mau membahas soal itulah ya. Mungkin bisa aja ada alumni UGM yang ya setelah tua jadi ya kayak begitu, bisa gitu ya. Cuma ternyata setelah diwawancarai sama Kompas ada banyak sekali kejanggalan dan kemudian netizen menemukan bahwa ini nampaknya bukan Mulyono, ini kayaknya Wakidi gitu ya. Katanya gitu ya, Wakidi calo tiket ini di terminal katanya. Kok tiba-tiba pakai kaos biru gitu ya. Ya kalaupun ada tuduhan yang seperti itu, bagi saya sebenarnya secara positif saya ingin bilang biasa saja, bisa saja gitu, biasa gitu ya. Karena kalau ada yang bilang itu namanya Mulyono, itu namanya Wakidi, ya kan bisa aja namanya Mulyono Wakidi atau Mulyono Widodo ya. Bisa aja Mulyono Yudhoyono misalnya, bisa juga gitu kan. Dan kalau kemudian sekarang dia jadi calo tiket terminal, ya apa salahnya gitu. Kan nggak apa-apa gitu ya, alumni UGM terus kemudian jadi calo tiket terminal, ya baik-baik saja lah gitu. Lawang namanya pekerjaan, cari rezeki di mana-mana kan boleh gitu ya. Masa alumni UGM nggak boleh jadi calo tiket sih? Ya kalau soal komentar-komentar ini saya lagi belain Pak Mulyono atau Pak Wakidi gitu ya. Ada juga komentar orang-orang yang wah itu kok bisa alumni UGM nggak mampu beli gigi gitu ya, karena giginya udah ompong ya. Ya itu namanya takdir gitu ya. Dalam perjalanan hidup kita ini ya nggak ada yang tahu, dan itu biasa saja gitu. Alumni UGM, alumni Harvard gitu ya, ya bisa aja kemudian berakhir tidak mampu beli gigi palsu. Jadi semua keraguan-keraguan yang disampaikan oleh netizen sebenarnya itu mudah untuk dipatahkan, kecuali beberapa keraguan yang memang ya itu sulit untuk kita terima. Seperti misalkan reuni tiba-tiba pakai name tag. Reuni ada yang pakai baju putih sendiri, reuni kok kayak begitu ya. Karena kalau kalian pernah reuni pasti nggak akan demikian gitu. Dan itu akan menjadi sebuah acara reuni yang paling meragukan. Karena reuni pakai name tag, pakai ID card, itu menunjukkan nggak saling kenal. Ya kan? Orang baru itu kayaknya tuh lihat ID card-nya namanya siapa gitu ya. Ya karena selupa-lupanya kita dengan teman, wajah orang itu kan nggak akan berubah dari waktu ke waktu. Ya mungkin lebih tua, tapi kita tetap akan ingat dengan kenangannya di masa lalu. Jadi kalau
setiap anggota, setiap peserta reuni pakai ID card, itu memang kayak nggak saling kenal. Pakai ID card supaya saling sapa gitu. Namanya Nurul, Ali misalkan. Ya, ketika bertemu, wah, oh Nurul, Nurul. Pura-pura, pura-pura kenal. Gitu kan. Supaya kalau ada media ngelihat, oh akrab mereka ya, oh beneran alumni nih, beneran reuni. Ya karena kalau pakai ID card kayak gitu, semua orang bisa ngarang cerita gitu. Kalian coba aja tuh. Kalian pertemukan orang-orang asing, sama-sama pakai ID card, dikasih briefing gitu. Oh nanti pokoknya ketika acara saling kenal, ngarang cerita masing-masing. Bisa. Itu bisa kelihatan sangat ya alami sekali gitu. Tiba-tiba ada yang nyapa, "Weh, dulu kamu itu ya ngerjain ngerjain skripsinya sama saya gitu. Oh, kamu dulu satu kos sama saya." Bisa gitu. Karena udah ada ID card-nya di sini namanya gitu. Ya, berpura-pura seperti ini dalam politik itu biasa. Saya juga pernah terlibat dalam drama yang seperti itu. Jadi, saya sebenarnya pernah kenal dengan seseorang gitu ya. Udah lama kenalnya dan beberapa kali ketemu. Terus kemudian di suatu kesempatan orang-orang nggak tahu kalau saya kenal dengan orang tersebut, dengan teman saya ini gitu. Dan saya ketika bertemu dengan teman saya ini diperkenalkan dengan orang yang sebetulnya saya udah kenal gitu. Ini kenalin Mas Alif. Padahal saya udah berkali-kali ketemu sampai dikenalin gitu. Jadi dalam politik itu sangat biasa sekali dan itulah yang membuat saya jadi curiga. Kayaknya ID card itu tujuannya mengarah ke sana gitu ya. Skenario atau gaya-gaya politik. Selain itu reuni ke-45 katanya dari angkatan 80. Itu kalau dihitung memang benar sih. 1980 ditambah 45 itu jadinya 2025. Tahun ini 2025 gitu ya. Memang gitu. Cuma kan sejak kapan konsep reuni itu dihitung dari tahun masuknya. Ini kan angkatan 8. Iya, Pak Jokowi kena karma Ahok, kata Bung Alifur Rahman ya. Kita ingat sumpah Ahok ya, atau penyampaian lah gitu ya. Tapi teman-teman, memang saya tidak jauh untuk membahas ke sana ya. Saya coba ulas saja bagaimana penilaian dari teman-teman kita masyarakat Indonesia. Dalam hal ini sering sekali disebut sebagai netizen. Jadi saya coba ya. Iya ya, benar juga, cocok sama sumpah Ahok, baru nyadar ya. Mulut Anda ini kayak Rosio CS. Dukung terus rakyat sengsara, gaji hakim naik, rakyat sengsara. Kerja susah, koruptor dilepas. Beras mahal, minyak mahal, siapa presiden sekarang nggak tahu apa. Serba mahal, telur juga mahal. Siapa emangnya Ahok itu bisa yang sakit karena karmanya Ahok? Kenapa dulu Ahok di penjara, kok Jokowi tidak memberikan abolisi atau amnesti? Padahal Ahok itu kan sahabat dekatnya Jokowi itu ya. Dan bahkan Ahok pernah berjuang sama-sama waktu Pak Jokowi jadi gubernur dan Ahok jadi wakil gubernur. Dan kemudian ketika Ahok di penjara, ya Pak Jokowi kemana? Jokowi diam saja. Ya padahal Pak Jokowi kan jadi presiden dulu ya. Tapi nggak ada tuh bebaskan Ahok seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo ke ke Pak Hasto sama Tom Lembong ya. Sebenarnya cukup perlihatkan ijazah aja, nggak usah repot-repot. Salam akal sehat. Alumni SMA aku juga ada yang nggak lulus, tapi tiap reuni datang dan biasa aja. Yang kena kutuk itu Ahok, istrinya jadi menteri, Ahok malah jadi komut. Pertamina saja lengser ya. Barang busuk mau ditutupi sebagus apapun, kalau Allah sudah ingin memperlihatkan kekuasaannya, ia akan terbuka semua kebusukannya. Pak Jokowi, Malin Kundang dan Pinocchio selalu di hati masyarakat. Pas bahas Mulyono, ketawa lepas saja, Bang, jangan ditahan. Rakyat gak akan terpengaruh bos. Rakyat sudah cerdas bos ya.
Ahok Kristen kok malah percaya bikin karma ini channel sesat, jalan setan Islamnya diragukan ini orang. Emang apa salahnya Kristen Islam? Ya semua sama-sama lah agama itu ya. Dalam artian ya sama-sama mengajarkan yang baik, ya sama-sama mengajarkan ya kebaikan. Malah saya lebih mempertanyakan agama seseorang ketika umat Kristiani sedang beribadah tetapi dirusuhi, ya gerejanya disegel, atau misalnya ketika beribadah ada yang nggak suka, ya ada yang mengganggu. Nah itu yang harusnya dipertanyakan, agamanya itu apa sebetulnya. Karena bagi saya setiap agama itu pasti mengajarkan yang baik, ya nggak ada agama yang tidak mengajarkan hal yang baik gitu ya. Semua pasti kebaikan yang diajarkan. Nah kalau kita melihat orang-orang yang mengganggu agama lain ketika beribadah, itu justru agamanya yang dipertanyakan. Ini punya agama atau tidak ini kan gitu ya. Nah kemudian Jokowi punya ijazah soal asli tidak asli itu bos sudah hentikan saja. Oh ini soal ijazah ya, saya udah malas lah untuk mengulik ke sana teman-teman ya. Udah banyak soalnya saya bahas itu. Rizik juga kena tulah Ahok sekarang ditinggal jamaahnya karena ditimpa macam-macam masalah. Kedoknya terbuka semua pengikutnya yang hujat-hujat, banyak juga yang jatuh miskin karena pinjol. Rizik, Rizik itu kan di era Pak Jokowi banyak juga pengikut beliau ya, HTI, FPI ya. Kemudian reuni adalah pertemuan kembali atau berkumpulnya kembali orang-orang yang sebelumnya pernah berhubungan atau berinteraksi, seperti teman sekolah, teman kuliah, rekan kerja, atau anggota keluarga setelah lama tidak bertemu. Masa alumni UGM setolol ya memahami arti reuni hingga memunculkan hitungan menggelikan yaitu 45. Padahal UGM itu salah satu kampus terkemuka yang bonafit dan prestisius di Indonesia, yang tak seharusnya ya kecil kemungkinan diisi oleh otak-otak yang berakirat rada jongkok ya. Mobil yang terbuat dari besi saja sukses manipulasi, apalagi urusan memanipulasi kertas. Enteng banget bagi seorang pesulap dengan trik rekor teruji di atas panggung. Meski kemudian trik-triknya perlahan terbongkar, itu lain urusan. Sebab Tuhan selalu punya cara untuk menunjukkan sebuah kepura-puraan dan keculasan. Tapi kalau yang semua yang terjadi dikata sebagai karma Ahok, saya hanya bisa memastikan asumsi tersebut sebagai dua kata lebay. Pak, kamu kok tambah kurus pak? Sehat? Masih dendam ya? Cuma 16%. Jangan kelamaan simpan sakit hati. Tukang tebar fitnah, mencela-mencela cari duit kok sambil fitnah. Memang berkah. Cocok lagi aja tuh Ma'ruf Amin pelopor 212 sekaligus saksi yang memberatkan Ahok di pengadilan justru jadi wapres dan aman-aman aja. Pak Jokowi dicaci maki tetap sabar dan berjiwa besar karena Tuhan sedang mengujinya untuk menaikkan derajatnya. Kasian banget orang yang nganggap Ahok bertuah. Ahok cuma mantan Napoli yang ompong gak ada nyali, mulut besar nggak ada hasil, kalah sama Anies. Kasihan dah masih acung-acungkan Ahok, sekarang sudah ngintil sama Anies. Negara sudah tidak sehat semenjak muncul Jokowi. Hukum tata negara diacak-acak untuk kepentingan pribadi. Ahok berperkara hukum, Jokowi tidak memberi amnesti atau abolisi, sekalipun berdekatan, biar dia merasakan apa yang dirasakan Ahok. Ini banyak sekali komentar-komentar ini ya. Coba kita lihat yang terakhir. Tahun 2014, waktu Jokowi nyapres pertama kali, tetangga saya kasih tahu bahwa nggak usah dukung Jokowi karena dia pembohong. Waktu itu saya dan tim nggak percaya ucapan tetangga saya, karena saya udah membentuk tim pemenangan buat Jokowi. Ternyata tetangga saya itu lebih tahu duluan daripada saya. Nyesel nggak tuh?
Ahok dibuang ke luar negeri setelah keluar dari penjara, nggak boleh pulang sebelum selesai pemilu 2019. Jahat, jahat. Tapi sekarang Ahok semakin menyala, sementara Jokowi semakin nyungsep. Jadi itulah macam-macam penyampaian-penyampaian ya. Ya saya hanya membaca saja lah teman-teman ya. Karena saya juga sudah ada ulas beberapa video-video saya sebelumnya. Nanti teman-teman boleh cek saja. Dari saya itu saja, terima kasih, salam, dan sampai jumpa.